Prime, podcast for curious mind. Kalau di handphone ada aplikasinya, di uninstall aja. Kalau ada teman-teman yang misalnya malah mensupport untuk melakukan judi online, ya tinggalin lah. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Masih bareng aku, Mutiara Maharini, atau biasa dipanggil Mahari, sebagai host Disko, sekaligus psikolog klinis di personal growth. Nah, Warriors pasti tahu kalau yang namanya judi online itu lagi jadi masalah kronis dan lagi marak-maraknya ya terjadi di Indonesia. Bahkan pemerintah masih struggling buat mengatasinya. Gimana enggak, Indonesia itu dibilang menjadi negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia dengan jumlah mencapai 3,2 juta orang dan pelakunya sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dampaknya, judi online udah merugikan perekonomian Indonesia mencapai 327 triliun rupiah. Tapi yang jelas, judi online ini nggak cuma merugikan negara, tapi juga pelaku dan orang-orang terdekatnya yang ikut terimbas dampaknya. Kerugiannya bukan cuma materi yang bisa dihitung aja, tapi aktivitas judi ini juga membuat kecanduan dan berpengaruh buruk terhadap kesehatan mental seseorang. Inilah yang akan kita bahas di podcast Disko kali ini. Dan tentunya aku tidak sendiri. Hari ini aku bareng dengan Mas Aris Yulianto, SPSI-MC. Halo Mas Aris. Halo Mahari. Halo Mas. Gimana kabarnya? Oke, kabarnya baik. Mas Aris ini adalah Kepala Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya ya Warriors. Jadi di sini kita akan membahas tentang judi online dan tentunya dari perspektif psikologis. Oke, Mas Aris gimana? So far udah sempat mendengar ya tentang kabar judi online? Iya, kayaknya belakangan ini agak marak banget ya. Iya, marak Baik banget. dari ada beberapa kasus, kemudian ada kebijakan pemerintah yang diralat lagi begitu kan. Dan kayaknya kalau zaman sekarang nggak mungkin deh kita ketemu sama orang yang di sekitarnya tuh orang-orangnya nggak ada yang judi online gitu. Pasti ada kenalan yang judi online. Kalaupun Nah, kita mungkin nggak tahu, ya, tapi benar. pasti di sekitar kita tuh ada. Karena memang sudah sebanyak itu. Bukan cuma orang dewasa, tapi bahkan anak-anak juga ya Mas ya. Ya benar, banyak di sekitar kita yang mungkin kalau kita bukan pernah jadi online, tapi orang-orang sekitar kita Mhm. mungkin ya pernah ngalami lah gitu ya, pernah mendengar begitu. Betul Mas. Dan mungkin kalau untuk beberapa warriors di sini yang bukan berlatar belakang psikologi tuh bertanya-tanya Mas, emangnya bener ya judi online ini bisa menimbulkan adiksi? Dan sebenarnya kenapa sih bisa sampai segitunya? Kalau bicara judi secara umum itu kan judi berarti kita memberikan atau mempertaruhkan sejumlah kecil uang supaya mengharapkan imbalannya besar begitu ya. Mm-mm. Biasanya itu dijanjikan istilahnya olah bandar judi. Nah, kalau judi online sebetulnya mirip juga, cuma bedanya kan kalau judi online kita menggunakan platform internet biasanya. Sekarang mungkin dikenalnya familiar slot dan sebagainya ya begitu. Nah, Mhm. kalau bicara menimbulkan adiksi atau kecanduan tuh gimana sih? Nah, kita bisa mengatakan kecanduan tuh kalau kita tidak mampu mengontrol lagi. Kita tahu bahwa kegiatan itu, jadi judi online itu sebetulnya sesuatu yang jelek, tapi kita tidak mampu mengontrol, tidak mampu menghentikan gitu ya. Mhm. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi judi online, sebetulnya mungkin kita mundur sedikit. Apa sih atau apa sih yang membuat orang menjadi kecanduan judi online? Nah, pertama biasanya orang yang judi online itu pengen mendapatkan tuh meningkatkan emosi positif gitu loh. Mhm. Pengen, ya kan orang pasti pengennya senang terus begitu ya gitu. Dengan main judi online dia kemudian bisa mendapatkan emosi yang senang, gembira, bahagia begitu. Mhm. Tapi bisa juga ada orang yang sebetulnya judi online itu untuk menghindari atau mengatasi emosi negatif. Mungkin lagi suntuk gitu ya, banyak kerjaan, lagi berantem sama pacar atau suami atau istri, kemudian dia main judi online dapat kesenangan gitu. Mhm. Atau bisa juga ada orang yang main judi online itu sebetulnya mungkin karena suka sosialisasi, suka ngumpul-ngumpul. Orang yang suka Hmm. ngumpul gitu bareng-bareng main judi online gitu, ada yang masing-masing jadi senang. Nah, kenapa bisa jadi adiksi tadi? Kan kita sebagai manusia pengen mendapatkan kesenangan gitu ya. Kesenangan itu Mhm. sesuatu yang pengen dicari, pengen diraih gitu. Dengan orang bisa menikmati judi online, mendapatkan kesenangan gitu. Dan kemudian itu menciptakan kesenangan yang
terus-menerus, itu bisa menimbulkan kecanduan. Artinya apa? Kemudian dia ketika main judi online karena ketagihan dalam pengertian mendapatkan kesenangan, jadi nggak bisa berhenti gitu. Itu yang secara umum kenapa orang bisa kecanduan atau adiksi terhadap judi online gitu. Kira-kira gitu Mhm. Mbak Mahari. Oke, Mas Aris, ini cukup membantu ya untuk kita mengenali dasar-dasarnya. Tapi mungkin kalau awam gitu ya, kita kan bertanya-tanya. Misalnya kita kan suka ya makan es krim gitu Hmm, ya. Kita suka nih makan es krim, enak rasanya. Tapi kan kita nggak jadi oke. ketagihan makan es krim gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan hal-hal yang menyenangkan dengan akhirnya hal-hal seperti judi online yang bikin adiksi sampai segitunya, Mas? Oke. Ya mungkin kalau bahasa awam kayak semacam adrenaline rush ya. Kalau Mhm. kalau judi online kan sebetulnya kita nggak tahu akan dapat menang apa nggak, atau bahasa sekarang gacor apa enggak nih gitu Heeh, kan. heeh. Nah, hal itu yang kemudian menimbulkan adiksinya di situ tuh. Sesuatu yang tidak kita bisa prediksi gitu kan, tapi kita pengen dapat kemenangan gitu. Itu membuat menjadi adiksi. Ini kalau mungkin sedikit kita membahas mekanisme Mhm. otak gitu ya. Di otak itu sebetulnya ada yang nama zat kimia namanya dopamin. Nah, Mhm. dopamin itu kan sebetulnya memunculkan kesenangan, kenikmatan, kepuasan gitu. Nah, kalau tadi kembali yang tadi saya katakan, bermain judi online itu menimbulkan kesenangan. Nah, kalau begitu di otak itu mengeluarkan dopamin, gitu ya. Mhm. Dengan mengeluarkan dopamin kan itu sesuatu yang menyenangkan, sehingga kita akan terus terus apa namanya bermain judi online. Tadi kalau Mbak Mahari bilang, oh kalau kita makan es krim nggak apa namanya nggak jadi kecanduan. Nah tadi itu ada faktor tadi bahwa kita nggak tahu main judi online itu menang apa kalah gitu. Mhm. Sebenarnya kan kalau kenyataannya sebenarnya jarang ada yang menang ya, pasti kalah ya tadi. Jadi kalau bahasa kita mungkin adrenaline rush-nya, ketegangan Mmm. untuk ini menang apa enggak ya gitu. Itu yang membuat kita jadi kecanduan tuh. Tapi tadi menciptakan kesenangan sebetulnya ketika main judi online. Ini belum kita bicara setelah judi online ketika kalah ya gitu. Nah itu kira-kira bisa dikatakan yang membuat kenapa judi online membuat orang jadi adiksi, kira-kira begitu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya balik ke analogi Hmm. tadi, kita tahu nih untuk dapetin es krim kita tinggal datang ke supermarket terdekat, kasih uang, kita dapat nih es Mhm. krim, ya kan? Tapi kalau Ya, untuk menang judi, itu kita naruh duit berapapun belum tentu loh kita dapat kemenangan itu. Dan sekalinya dapat kemenangan, ya, benar. langsung banyak duitnya, ya kan? Apalagi kalau udah berjuang misalnya main 10 Ya. kali, udah 9 kali kalah, tiba-tiba yang ke-10 dapet. Wah, rasa bahagianya tuh kayaknya tumpah-tumpah ya. Bener-bener bikin kita jadi ketagihan Benar. sama rasa menang itu ya, Mas, ya? Benar-benar begitu. Oke, jadi ada faktor kelangkaan dan, jarang untuk kita menang yang bikin kita ngerasa kita pengen main lagi untuk ngerasain kemenangan itu lagi. Oke. Nah, ini kira-kira gimana nih, Mas, pengaruhnya terhadap kesehatan mental Iya. seseorang yang, melakukan judi online atau bermain slot ya bahasanya biasanya? Oke. Tadi namanya judi online ya, Mhm. menangnya berapa kali sih gitu kan, mungkin udah main 100 mungkin menangnya cuma satu atau bahkan belum pernah menang sama sekali gitu. Nah, ini sebetulnya bisa menimbulkan masalah kesehatan mental. Paling pertama, paling stres gitu kan, kok kalah terus ya, kayaknya duitnya udah keluar banyak tapi kok kalah terus gitu kan. Kemudian bisa juga ada kecemasan, ini menang apa enggak ya gitu, duitnya udah banyak, udah ngutang-ngutang, udah minjem, nggak bisa apa namanya, nggak bisa jajan lagi, atau misalnya kalau yang orang tua, ini duit anak buat sekolah dan sebagainya gitu. Nah, ketika stres dan kecemasan yang berlebihan ini kan kalau dalam psikologi bisa menimbulkan depresi gitu. Mhm. Kalau tidak bisa diatasi nanti bisa bisa ada apa, mengembangkan pikiran kecenderungan ingin bunuh diri. Kalau beberapa hari belakangan ada kan beberapa kasus yang kemudian ada orang yang memang sudah melakukan bunuh diri ya, Mhm. karena dia terlibat judi online. Mungkin karena ditagih-tagih hutang, kemudian nggak bisa bayar, ditelepon debt collector, atau misalnya ternyata itu sebetulnya duit orang lain, tapi dia pakai atau dia ngebohongin orang lain gitu. Nah itu yang bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan mental. Tapi mungkin bisa secara tidak langsung juga mungkin dampaknya misalnya gini tadi, financial problem gitu ya. Yang sebetulnya mungkin dia punya duit, misal buat sekolah, buat kuliah, buat pekerjaan, buat ngurusin anak, tapi ternyata karena dipakai buat judi online, itu bermasalah terhadap keuangannya gitu kan. Nah Mhm. itu balik lagi tuh, muter lagi tuh kayak lingkaran setan, kembali ke masalah kesehatan mental, jadi stres, depresi dan sebagainya. Mmm. Tapi selain itu juga misalnya tentang masalah pada hubungan dengan orang lain gitu. Misal
yang sedang berpacaran atau hubungan rumah tangga suami istri atau orang tua dengan anak itu juga bisa terganggu gitu. Mhm. Dan itu juga tadi kembali akan mempengaruhi kesehatan mental. Bagaimana orang yang sedang bekerja atau misalnya mahasiswa sedang kuliah, ya karena terlalu asik judi online, bisa juga nggak masuk kuliah, atau misalnya malah nggak masuk kerja gitu kan, atau dimarahin bosnya, terlalu asik main judi online, dicari kemana nih, harusnya ngerjain tugas tapi enggak gitu. Itu juga akan mengganggu juga, dampak kembali lagi kesehatan mental. Kalau misalnya tadi yang bekerja dipecat gitu kan, nggak punya duit, nanti jadi stres sampai ke depresi. Kira-kira gitu. Jadi sebetulnya kesehatan mental bisa berdampak langsung dari judi online atau bisa juga sebetulnya judi online itu mempengaruhi hal lain, tapi kemudian nanti mempengaruhi kesehatan mental gitu. Kira-kira begitu. Oke, oke Mas, berarti judi online ini bisa Hmm, menyebabkan masalah emosi, masalah finansial, masalah sosial, dan juga sampai masalah ya, pekerjaan atau akademis ya kalau masih sekolah. Nah ini ya. harus gimana nih Mas menghadapi orang-orang yang akhirnya mungkin sampai adiksi judi online atau mungkin sudah terpapar judi online, kira-kira treatment apa nih yang perlu dilakukan ke mereka? Oke, mungkin kalau kita sebagai orang terdekatnya ya, sebetulnya bicara menyadarkan, jangan jangan kita marahi gitu, "Oh, judi itu terlarang, judi dosa gitu, atau misalnya Mhm, udah nggak boleh judi lagi gitu. Sebetulnya yang harus kita kan sebagai orang terdekat adalah pertama ya diomongin baik-baik gitu ya. Jangan jangan marah-marah, jangan kemudian kita mengatakan bahwa itu hal yang tidak baik. Memang sebetulnya tidak baik, tapi jangan disampaikan langsung gitu. mhm, Sebetulnya sebagai orang terdekat kita bisa menyadarkan dalam pengertian, kira-kira apa sih perubahannya dulu tidak tidak bermain judi online dengan yang sekarang. Misalnya dulu tuh bisa loh kita pergi bareng gitu kan, ngobrol bareng, sekarang kok udah jarang ya gitu kan, tapi kan enak, lebih enak yang dulu ya gitu. Nah, itu bisa salah satu cara pertama untuk menyadarkan gitu ya. Yang kedua mungkin ya kalau tadi judi online banyaknya di aplikasi ya, mungkin ya udahlah, di-uninstall aja deh gitu kan aplikasi-aplikasinya, mhm. kita ngobrol aja deh gitu kan. Bisa juga dimanfaatkan misalnya 1 hari tanpa gadget gitu misalnya ya. Udah kita kita pergi ke mana gitu, gadget ditinggal gitu kan, kita ngobrol aja gitu kan, atau kita beraktivitas bareng olahraga lah, atau misal pergi ke mana begitu juga juga bisa. Kita juga bisa mengalihkan aktivitas yang biasa jadi online ke aktivitas-aktivitas lain gitu. Kalau orang yang memang tadi saya bilang apa tadi, alasan mencari emosi yang positif gitu, tadi Mhm. diajak olahraga bareng, pergi bareng dan sebagainya. Kalau memang dia pengen bersosialisasi, memang senang kumpul-kumpul, ya udah kan nggak usah pakai judi online, bisa kan kita pergi ke mana gitu bersama-sama gitu di komunitas dan Mhm. sebagainya gitu. Tetapi mungkin yang perlu perlu diperhatikan, kita sebagai orang terdekat belum tentu bisa menyadarkan secara secara penuh ya. Apalagi kalau sudah parah, biasanya kita harus minta bantuan pihak profesional gitu, Mhm. entah psikolog atau psikiater atau konselor yang lain gitu. Jadi jangan semua kemudian dilakukan orang terdekat ya. Ada hal-hal yang kemudian kita tidak mampu lakukan. Nah, kita harus tahu tuh batasannya seperti apa. Artinya kalau yang tadi aktivitas tadi yang kita sudah berusaha menyadarkan tapi ternyata kemudian tidak berdampak, ya mungkin kayaknya harus beralih ke kita bantuin ke profesional gitu. Oke, oke Mas Aris, ini menarik banget karena ngomongin orang terdekat juga Hmm, ya. Biasanya memang orang terdekat ya. pasti yang paling concern, yang pastinya paling pengen bantu pelaku supaya bisa sadar dan berhenti judi online. Tapi Hmm, para orang-orang terdekat ini jarang kita omongin, jarang mendapatkan perhatian karena sebenarnya mereka juga terkena dampak ya dari orang terdekatnya yang melakukan judi online ini. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang di sekitar yang terjerat judi online? Nanti kita bahas setelah break yang satu ini. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke Warriors, kita lanjutin obrolan kita masih bareng dengan Mas Aris Yulianto. Jadi gimana nih Mas?
Karena kita tahu ya bahwa di mana ada orang yang melakukan judi online, pasti di sekitarnya ada orang-orang yang juga concern dengan perilakunya dan tentunya pengen dia untuk berhenti. Bisa temennya, pacarnya, tunangannya, istri, suami, anak, orang tua, mertua, ya siapapun itulah ya yang dekat dengan dia. Dan mungkin mereka nggak tahu juga harus gimana dan nggak tahu harus melakukan apa. Kira-kira dari Mas Aris apa ya yang bisa dilakukan kalau di sekitar kita ada orang yang kita tahu saat ini sedang mengalami masalah adiksi judi online? Untuk orang di sekitarnya ya, Mm-mm. bukan yang melakukan judi online gitu ya. Oke, jadi kalau orang sekitar sebetulnya gini dulu. Berarti kan bahwa sebetulnya setiap orang punya hak untuk menjaga kesehatan mentalnya gitu. Mhm. Dan juga hal yang lain, emosional dan finansial. Artinya kita sebetulnya tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan mental dari orang lain gitu. Artinya sebetulnya bertanggung jawab kan dia sendiri. Itu yang perlu dipahami. Jadi jangan sampai kita kemudian istilahnya terbawa suasana, oh dia si teman kita yang terlibat judi online itu kemudian kita merasa bahwa kita bertanggung jawab loh. Ini kan keluarga saya, ini kan teman saya, ini kan pacar saya. Enggak, harus buat batasan dulu bahwa Mhm. setiap orang yang harus menjaga kesehatan mental sendiri itu dulu gitu. Karena kalau enggak nanti si orang terdekatnya malah juga kena masalah kesehatan mental gitu ya. Itu dulu. Yang kedua adalah ini juga perlu hati-hati karena kalau judi online kan berkaitan dengan keuangan yang finansial gitu ya. Mhm. Kalau memang dia misalnya mau pinjam duit dong buat apa itu deh gue lagi apa mau masang slot nih. Nah, berani mengatakan tidak, jangan gitu. Nggak deh gitu. Kalau untuk Budi mah jangan dikasih walaupun kita punya duit ya, walaupun dibilang pelit loh ini kan kita keluarga deh, jangan gitu. Mhm. Dan seringkali orang yang terlibat judi online ini yang mengalami adiksi itu bisa apa istilahnya menipu ya gitu ya. Mhm. Enggak kok ini cuma yang terakhir yang paling terakhir gitu. Tolong ini pinjemin deh gitu. Soalnya kayaknya udah bisa gacor nih atau misalnya bisa juga minjem duit buat biar utang ini terakhir kali nih soalnya gue masih ada utang minjem duit temen misalnya gitu. Nah, jangan tuh itu juga perlu hati-hati ya. Kita jangan sampai terbuai dengan istilahnya rayuan dari yang terlibat judi online gitu ya. Nah, Oke. kalau memang kita punya kuasa terhadap pengelolaan keuangan, misalnya kita sebagai orang tua atau sebagai pasangan gitu ya, nah mungkin kita bisa membantu untuk mengontrol keuangannya gitu ya. Karena Hmm. kalau istilahnya dia pegang sendiri bisa jadi malah bukan buat aktivitas yang penting atau memang dibutuhkan malah buat judi online. Misal kalau di orang tua misalnya anaknya seperti terlibat judi online yang dulu misalnya ngasih uang jajannya bulanan gitu mungkin perlu dipikirkan kita tidak kurangi cuma kita buat kasihnya per hari aja deh dan minta dia untuk bertanggung jawab ini buat apa ya gitu kan buat apa gitu sehingga kita bisa membantu dia untuk mengurangi perilaku judi online. Tapi kalau memang ternyata kita sebagai orang terdekat juga terdampak juga, ingat juga bahwa sebetulnya kita sebagai orang terdekat bisa rentan mengalami tadi stres, kecemasan, Yes. depresi gitu ya, atau bisa juga sampai keinginan bunuh diri. Kenapa? Karena kan orang terdekat kita, mungkin kita bisa jadi istilahnya kena sasaran dalam pengertian, misalnya pinjol gitu kan, pinjol ilegal, kita ditelepon-telepon gitu kan, pasti bisa menimbulkan kecemasan gitu kan. Mhm. Atau bisa juga dalam kondisi tertentu misalkan di keluarga kemudian atau pasangan kita mendapatkan tindakan kekerasan dari yang melakukan judi online. Misalnya karena kita minjem duit, si pelaku judi online ini minjem duit tapi kemudian tidak dikasih, kita mendapatkan kekerasan gitu kan. Nah itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Mhm. Dan kalau kemudian kita mengalami masalah kesehatan mental, jangan lupa juga kita bisa juga minta bantuan ke profesional, psikolog atau psikiater gitu. Sebetulnya kan sekarang agak cukup positif ya pemikiran bahwa ke psikolog atau ke psikiater itu bukan karena gila kok gitu. Karena kita punya masalah psikologis yang butuh bantuan orang lain yang nggak bisa ditangani orang lain. Gitu. Sehingga jangan ragu-ragu, jangan malu untuk minta bantuan profesional seperti psikolog dan psikiater. Gitu. Oke Mas. Jadi memang berat juga ya jadi orang-orang support system dari orang yang mengalami adiksi judi online ini. Apalagi kalau misalnya mungkin kita pacarnya atau suami atau istrinya dan kita melihat orang yang kita sayangi menderita begitu parah, menyebabkan kerugian finansial dan lain-lain dan kita merasa mungkin nggak berdaya juga ya Mas ya. Karena kok kayaknya kita udah usaha buat bantu dia A, B, C, D, E tapi belum berhenti juga. Apalagi kalau sampai di titik jadi bohong atau jadi ngelakuin hal-hal yang menyakiti diri kita. Kalau yang tadi aku tangkap dari Mas Aris adalah nomor 1,
sadari dulu bahwa memang ada hal-hal yang berada di luar kontrol kita, termasuk tentang kesehatan mental orang yang kita sayang ini. Kalau misalnya di pesawat kan katanya selalu harus pakai oksigen untuk diri sendiri dulu ya, baru ke orang lain. Nah ini juga sama gitu ya, meskipun orang yang kita sayangi lagi mengalami masalah, pastikan kita dalam keadaan baik-baik dulu sebelum kita berusaha untuk menolong orang lain. Yang kedua itu adalah tentang membatasi akses dari pelaku judi online ini terhadap uang sebenarnya ya, supaya dia bisa berhenti dari judi online dulu. Jadi harus sedikit tega, harus disiplin dalam hal ini. Meskipun dia udah meronta-ronta, kita harus mengetahui bahwa kita melakukan ini untuk kebaikan dia juga ya Mas ya. Oke, yang terakhir ya Mas Aris, mau minta pesan untuk para warriors, gimana caranya supaya yang pertama bisa mencegah diri sendiri dari mengalami adiksi judi online, dan yang kedua, kalaupun memang sudah terpapar, bagaimana caranya supaya tidak sampai jadi adiksi. Kira-kira gimana Mas Aris? Kalau tadi mencegah berarti kan belum terlibat judi online ya. Sebenarnya janganlah. Kan udah tahu ya, sudah banyak berita bahwa judi online itu berdampak negatif gitu ya. Jangan dicoba-coba lah. Karena sudah tahu. Jadi kalau yang belum pernah ya jangan melakukan judi online. Nah, kalau yang sudah mengalami atau melakukan supaya tidak terjebak ke judi online ya tadi pertimbangan bahwa sebetulnya judi online itu banyak ruginya kan. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tadi bicara finansial juga bicara kesehatan mental, tapi juga merugikan orang-orang sayang. Ya kalau bisa ya mulai sekarang berhenti saja gitu kan. Kalau di handphone ada aplikasinya, di uninstall aja. Kalau ada teman-teman yang misalnya malah mensupport untuk melakukan judi online, ya tinggalin lah, cari teman yang punya efek positif, yang punya negatif jangan ditinggalkan gitu. Nah kalau ternyata nggak bisa lepas, tadi nggak ada salahnya kita minta bantuan profesional gitu ya. Bantuan profesional psikolog atau psikiater gitu, cukup banyak sekarang kan gitu. Jangan malu gitu, jangan takut gitu. Nggak usah berpikir bahwa kalau ke psikolog atau psikiater berarti gue dibilang gila, udah enggak gitu. Ketika kita tidak mampu mengatasi masalah sendiri, terutama masalah psikologis, ya tadi kita butuh bantuan dari profesional dan seperti psikolog ataupun psikiater gitu. Kira-kira gitu Mbak. Oke, makasih banyak Mas Aris. Mungkin aku mau sedikit menambahkan, kalau misalnya masih ngerasa malu atau enggan untuk mendapatkan bantuan profesional, minimal banget coba bilang ke satu orang yang kita percaya bahwa saat ini kita lagi mengalami masalah nih terkait dengan perilaku judi online ini, supaya kita merasa lega gitu ya, karena kita udah menceritakan hal yang selama ini membebani kita. Yang kedua, supaya ada satpam ya yang bisa ngejaga kita supaya kita nggak sampai kelewatan nih, dan ada orang yang bisa check on us gitu ya, kita kira-kira lagi baik-baik aja atau enggak. Oke deh Warriors, kalau gitu sampai di sini dulu podcast Diskonya kali ini. Thank you banget untuk Mas Aris yang sudah menjelaskan tentang judi online. Semoga teman-teman Warriors di sini jadi lebih paham tentang judi online, kenapa itu bisa sampai bikin kita adiksi, apa dampaknya. Kemudian kalau orang-orang di sekitar kita ada yang mengalami, kita harus gimana? Dan kalau kita sendiri yang mengalami pun, kita harus melakukan apa? Semoga podcast ini juga bisa membantu menghapus stigma di masyarakat tentang masalah kesehatan mental, bisa bikin kita lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya tidak lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya, dengerin di kbrprime.id. Aku Mahari, pamit undur diri dulu ya. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.